Yesus ke sorga. Kami tahu Engkau ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Sehingga tiba saatnya kami tinggalkan dunia ini. Kami punya rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Engkau bukan saja lahir kemudian mati buat kami, tapi juga Engkau naik ke sorga untuk kami. Bahkan 10 hari ke depan Kau kirim Roh Kudus untuk kami. Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan selama kami masih di dunia hari ini dan selanjutnya, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kami perlu firman-Mu Tuhan, yang menerangi jalan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, dan juga yang mengarahkan jalan kami supaya kami tidak salah jalan, dan kami tetap setia berjalan dengan Tuhan sampai Tuhan bawa kami pulang kembali ke sorga. Berbicaralah ya Bapa bagi kami, kirimlah Roh Kudus untuk menolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Sebelum duduk boleh dong kasih salam kepada 3 orang, bilang kamu hebat banget. 3 orang boleh, 5 orang boleh, bilang kamu hebat banget. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali saudara. Kenapa hebat? Karena walaupun kita hari ini boleh disebut long weekend, tetap kita ada di rumah Tuhan. Amin. Itu yang hebat saudara ya. Itu yang Tuhan senang. Amin. Sementara orang hari Rebo sudah keluar kota, kita tetap ada di rumah Tuhan hari ini. Karena kita tahu Yesus ke sorga untuk menyiapkan rumah buat kita. Amin. Bilang pada teman kiri kananmu, di sorga enggak ngontrak lagi. Amin. Ya, di sorga kita punya rumah yang kekal, rumah dari Bapa kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, hari ini saudaraku seperti tema kita yaitu kenaikan Yesus mengubah sikap hidup. Nah, kita akan sama-sama buka dalam Lukas pasal yang ke-24, kitab Injil Lukas pasal 24. Ayat yang ke-50 sampai 53 saudara ya. 50 sampai 53. Saya senang kita bisa baca bareng kemudian pakai suara. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran. Jadi usahakan kita baca Alkitab di gereja, di rumah pakai suara saudara. Suara itu bisa didengar telinga kita masing-masing ya. Gak boleh pinjam telinga orang. Telinga kita masing-masing ya kan. Kemudian itu yang akan menumbuhkan iman saudara. Jadi kalau saudara baca Alkitab pakai mata gak pakai suara, ya bisa gampang lupa, koma titiknya juga bisa kelewat. Dan terkadang saudara sementara kita baca Alkitab, kepala kita, otak kita lagi pergi ke tukang bakmi saudara ya. Nah jadi gak nyerap tuh firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus betul, dia bilang pakai suara supaya kita bisa dengar. Yang mau katakan amin. Yuk kita baca dengan suara. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia dan terangkat ke sorga. Mereka senantiasa berada di dan memuliakan Allah. Saudaraku, ayat-ayat ini merupakan satu firman Tuhan yang sangat luar biasa saudara ya. Yang pertama yang luar biasa adalah waktu Yesus naik ke sorga, ya, waktu dia terangkat, tangannya memberkati saudara. Coba lihat ayat 50. Ayat 50 di sini. Dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya. Ini bukan lagi pegel saudara ya. Mengangkat tangannya dan memberkati mereka, yaitu murid-murid. Yaitu hari ini ya diri kita saudara ya. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka. Jadi sampai awan menutupi seluruh badan Yesus,
Itu tangannya terangkat, saudara. Nah, kebenaran ini diteruskan oleh gereja sekarang, yaitu ketika kita pulang ibadah, maka gembala sidang akan mengangkat tangan untuk memberkati umatnya. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, maka saudara harus pulang gereja sesudah gembala sidang berkati saudara. Kasih tahu teman kiri kananmu, lu jangan pulang duluan. Amin. Kita kan maunya buru-buru, saudara. Tunggu sampai gembala sidang angkat tangan. Gembala sidang di sini angkat tangan enggak? Angkat ya. Saudaraku, sementara gembala sidang berkata pulanglah, itu bukan ngusir, saudara. Tapi maksudnya supaya saudara kembali ke jalan hidupmu bersama dengan Tuhan dan engkau akan terima berkat. Itu yang diteruskan sampai hari ini, sampai Yesus datang kembali kedua kali. Jadi ini berkat Tuhan ini seumur hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi bukan hanya murid-murid diberkati, tapi setelah Yesus terangkat, Yesus memberkati, dan itu dilakukan terus-menerus sampai gereja hari ini, sampai gereja akan datang, sampai Yesus datang, tetap kita pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Jadi ingat ya, jangan pulang buru-buru. Sampai gembala sidang angkat tangan berkatmu, maka kau pulang. Amin. Kalau saudara nggak mau diberkati, ya udah pulang nggak apa-apa. Tapi kalau saudara mau diberkati, seperti murid-murid, waktu Yesus angkat tangan kan murid-murid nggak cepet-cepet, dia bilang enggak, gue mau pulang dulu dah. Gue udah mau pulang dulu, gue udah janjian tuh, gue mau ke kafe, nggak ada tuh. Mereka tunggu sampai Yesus sudah terangkat, hilang ditutup awan, baru mereka pulang. Hasilnya apa? Mereka pulang dengan sukacita. Jadi kalau saudara pulang dari gereja belum terima berkat, banyak kali di luar sono kita berkelahi. Gara-gara mobil parkirnya keliru aja berantem. Gara-gara spion kesenggol berantem. Lihat teman kiri kananmu bilang, gua gak berantem sama lu. Amin. Nah, jadi saudaraku, kita harus terima berkat itu pasti. Jadi ini bukan bicara tentang tradisi, ini bukan bicara tentang sesuatu yang bisa kita jadikan sesuatu yang ya biasa-biasa saja, tidak. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau berkati kita sampai Dia datang kembali. Yang mau katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa melihat perubahan itu? Kalau kita lihat murid-murid Yesus, setelah mereka pulang, ya, waktu mereka melihat Yesus terangkat ke sorga, yang pertama adalah mereka sujud menyembah. Itu pertama. Kedua, mereka pulang dengan sukacita. Yang ketiga, mereka tetap berada di bait Allah. Ini hal-hal yang mengubah kehidupan mereka. Ini yang mengubah sikap hidup mereka. Nah, hari ini pun Tuhan mau ketika kita memperingati kenaikan Yesus, ada sesuatu yang harusnya berubah dalam hidup kita. Karena apa? Kita kan sedang menantikan kedatangan Tuhan, dan tiap tahun pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bicara kepada kita. Saya sekalipun pendeta, karena saya seorang pelayan Injil dari Gereja Bethel Indonesia, ya statusnya pendeta gitu ya. Tapi kan saya juga manusia biasa. Saudara lihat saya manusia apa bukan? Manusia. Sama. Saudara doyan bakmi, saya doyan. Saudara doyan nasi, saya doyan. Kita sama-sama manusia. Sama, saudara dan saya sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa saya disebut pendeta? Ya karena gelarnya kalau sudah lulus sekolah teologi, gabung sama sebuah organisasi gereja, langsung dikasih jabatan atau berslit namanya pendeta. Orang yang lulus jadi sarjana dokter namanya dokter, kan gitu. Lulus dari fakultas hukum namanya sarjana hukum, kan gitu. Ya kan? Tapi ada juga SP, sarjana pedagang, walaupun SD duitnya banyak. Amin. Coba perhatiin orang glodok saudara ya. Dari muda sampai tua pakai kaos kutang, celana pendek, tapi uangnya miliatan, ya kan? Lihat teman kiri kananmu, muka-muka calon orang kaya. Amin. Lihat dulu dong, kasih salam, bilang mukamu lain. Amin. Jadi saudaraku,
Ada sesuatu yang berubah harusnya dalam diri kita. Harus dalam sikap hidup kita. Cara berpikir kita harus berubah, saudara. Amin. Nah, apa yang harus kita kerjakan sementara kita menantikan kedatangan Tuhan? Yang pertama, saudara, kita harus mempunyai hati yang mau menyembah Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-52, ya 52 bagian A, mereka sujud menyembah kepadanya, kepada Yesus. Jadi saudaraku, kita harus punya satu sikap suka menyembah Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Alasannya karena Dia adalah Allah. Amin. Dari kecil kalau seorang anak tidak diajarin menyembah, maka setelah dia besar, ya nggak diarahin sama orang tuanya untuk menyembah, maka setelah dia besar bisa saja dia nyembah pohon. Tuh. Kenyataan, saudara. Atau yang tertawa dulu nyembah pohon. Tuh, kenyataan. Ada yang nyembah gunung, ada yang nyembah bulan, bintang, matahari. Ada. Kenapa orang Israel mereka waktu si Musa ke gunung, di atas gunung Sinai nggak turun-turun, akhirnya mereka bilang, ayo Pak Harun kita bikin pemimpin yang baru gantiin Musa. Apa pemimpinnya? Lembu. Kenapa? Karena dewa di Mesir itu sapi. Dianggap sapi itulah yang bisa menuntun jalan hidup. Dia nggak tahu di Jatinegara sapi bulet-bulet alias bakso. Iya kan? Jadi kalau kita tidak mengarahkan anak kita semenjak kecil, maka kecenderungannya orang akan menyembah yang lain. Tapi puji Tuhan, kita tahu siapa yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Dia adalah Allah di dalam Yesus. Dan kita menyembah yang benar. Amin. Berikutnya, kita menyembah Yesus yang hidup. Yang bangkit. Kalau dia gak hidup, gak bangkit, gak mungkin dia bisa terangkat. Emang layangan? Bilang pada teman kiri kananmu, Yesus bukan layangan. Amin. Jadi saudaraku, dia terangkat berarti dia hidup. Yohanes 20 ayat 19-20, pada malam itu Yesus datang kepada murid-muridnya yang sedang takut, yang sedang bersembunyi di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Dan Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian apa? Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang berlubang paku kepada murid-murid. Nah, murid-murid melihat itu suka cita. Itu menunjukkan Yesus bangkit. Yesus hidup, Yesus terangkat ke sorga, Yesus bangkit, Yesus hidup. Amin. Jadi kalau kita menyembah seperti tadi kita nyanyi lagu puji-pujian, walaupun itu lagu kita pelajari dari kaset, dari video, ya kan? Waktu kita nyanyi sebenarnya kita sedang menyembah Yesus yang hidup. Amin. Jadi kalau lagi nyembah sungguh-sungguh, jangan asal bunyi, asbun. Amin. Sungguh-sungguh, Pak suara saya jelek Pak, semua juga di sini suaranya jelek, kalau udah bagus mah udah rekaman, kan gitu ya saudara ya. Bukti bagus sudah rekaman. Kalau selama kita belum rekaman, walaupun kita rasa suara kita udah bagus, berarti masih kurang bagus. Lihat teman kiri kananmu bilang suara lu bagus tahu. Kasih tahu dong, kasih semangat, amin. Jadi kita nyanyi saudara, memuji Tuhan, kita dikasih tangan buat tepuk tangan, amin. Amin. Jadi saudaraku, kadangkala juga jemaat suruh song leader suruh angkat tangan. Itu bukan song leadernya iseng. Tapi angkat tangan tanda kita menyembah. Lihat, Musa angkat tangan, Israel menang. Musa turun tangan, Israel kalah. Waktu mereka perang dengan Amalek di Rafidim. Iya kan? Jadi kita menyembah Yesus yang hidup, saudara. Nah, karena dia hidup, dia dengar, kita nyanyi. Makanya dalam Alkitab dikatakan Mazmur 22 ayat 4, Tuhan ya bersemayam di atas puji-pujian. Terjemahannya, Tuhan duduk di antara puji-pujian umatnya. Dia senang dengan saudara nyanyi, saya nyanyi. Amin. Dia senang melihat kita menyembah. Amin. Walaupun suara kita hancur, dia gak peduli kok. Karena dia tahu yang ciptain suara Tuhan bukan kita kan. Kalau suaranya hancur apa kita mau suara hancur kan enggak.
Ya Tuhan bilang udah gue ciptain dah, lu nyanyi kayak apa juga gue denger lah kan gitu saudara ya. Sama kayak saudara, ya ibu-ibu masak, waduh masak nasinya udah kelembekan, udah gue jadiinnya bubur ya kan gitu saudara. Dikasih capcay, dikasih ayam jadi bubur ayam lah kan gitu saudara. Tuhan mau kita nyanyi, suara kita jelek, hancur gak apa-apa nyanyi. Saya pernah khotbah di sebuah gereja, ya mirip-mirip kayak gini lah saudara. Song leadernya suaranya hancur saudara. Di sini mah suaranya masih keren ya. Kayak Jamal Mirdad. Bah, iyalah. Jamal Mirdad tuh penyanyi zaman dulu. Iya kan? Kalau sekarang mah kayak Ariel. Dah, iyalah. Suaranya keren. Ini suaranya saudara. Saya duduk paling depan nyanyi. Oh, ini bangku baris pertama masih tadi saya jalan ke sini masih pegel. Masih jarak jauh gitu loh. Ini deket 1 meter dari sini. Nyanyi saudara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Setelah ibadah saya tanya sama gembala, Pak Gembala, apa nggak ada song leader yang bagus? Dia bilang kalau nggak dikasih tugas jadi song leader nggak mau ke gereja. Dia gila nih orang, ya kan? Makanya setelah gembala ngomong gitu, isengnya saya muncul saudara. Saya datengin dia, saya bilang, bro. Tadi nyanyi keren banget, improvisasinya kebanyakan tuh. Improvisasi saudara ya, bukannya kacau, improvisasinya terlalu banyak. Iya. Oh improvisasi apa sih Pak? Ya kalau ibu-ibu perhatikan deh, di kaset di mana gitu ya, itu kan gitu. Misalnya nyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Nah itu improvisasi. Terlalu banyak. Ada lagi saudara. Biasalah orang keliling Indonesia ya. Aneh-aneh banyak. Tapi mereka memang mau nyembah Tuhan. Nyanyi saudara. Hamba. Mama. Jailah. Dari rendah langsung naik ke atas. Saya pegang jantung saya, kayak gue masih hidup. Tapi gak apa-apa, Tuhan tahu, amin. Tuhan nikmati lagu kayak gimana juga, amin. Bilang pada teman kiri kananmu, kamu nyanyi kayak apa Tuhan dengar, amin. Kasih tahu biar semangat temanmu, amin. Semangat untuk memuji Tuhan, amin. Bandnya udah semangat, masa kita gak semangat. Song leadernya udah semangat sampai bebusa ya kan. Masa kita gak semangat ya kan. Beri tepuk tangan dulu dong untuk song leader, singer, untuk pemain musik ya kan. Mereka sudah kasih yang terbaik, apalagi tadi pemuda nyanyi lagi ya kan. Waduh luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dong bagi pemuda-pemuda supaya mereka lebih semangat lagi latihan dan nyanyi ya kan. Nah jadi menyembah itu untuk Allah yang hidup. Yang berikutnya kita menyembah karena Tuhan Yesus itu sumber berkat. Dia memberkati kita karena dia punya berkat. Nah kita menyembah dia, memuji dia karena dia adalah sumber berkat. Selain dia Allah, selain dia adalah Allah yang hidup, dia juga adalah Allah sumber berkat. Amin. Saudara kalau dikasih makanan, saudara bilang apa sama orang yang ngasih? Terima kasih. Nah bentuk kita terima kasih sama Tuhan, yaitu kita menyembah, kita bersyukur. Selain kita ucapkan terima kasih, ya kan? Nggak mungkin lah waktu kita diberkati kita bilang terima kasih Tuhan. Emang manusia? Enggak dong, kita menyembah dia, kita memuji dia karena kebaikannya, karena kemurahan hatinya, karena kasih setianya. Tuhan sudah tolong kita, waktu sakit dia sembuhkan, waktu kita butuh mujizat dia kirim mujizat, waktu kita perlu jalan keluar Tuhan kasih jalan keluar. Banyak hal yang Tuhan sudah kasih sama kita. Dia sumber berkat kita. Jadi kita sembah dia saudaraku. Ya, jadi kalau ditanya kenapa sih kamu nyanyi puji penyembahan pakai tepuk tangan udah kayak gereja lu banyak nyamuk aja. Karena Allah saya hidup, saya memang mau memuji dan menyembah. Amin. Emang burung aja yang perlu ditepokin. Ya kan? Kita tepuk tangan karena kita punya tangan, kita mau memuji dan menyembah. Amin. Kan gak semua bisa main musik saudara ya. Tapi musik yang bisa kita pakai tangan kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Apa benar enggak kita tepuk tangan itu? Salah enggak? Enggak. Di Mazmur banyak kali dikatakan kita bertepuk tangan. Bahkan daun-daun pun bertepuk tangan, ya kan?
Jadi saudaraku, kita harus punya hati untuk menyembah. Yang kedua, kita harus punya hati untuk bersuka cita, saudara. Bersuka cita. Lanjut ayat 52, ayat 52. Lu kita baca dari awal lagi ya. 52 dari Lukas 24. 52. 2, 3. Mereka sujud menyembah. Lalu mereka pulang. Sangat bersuka. Pertanyaannya, bagaimana Pak saya bisa bersuka cita? Hari-hari ini banyak masalah. Hari-hari ini banyak kesulitan. Hari-hari ini saya lagi berdoa untuk anak saya mau biaya sekolah, biaya kuliah dan sebagainya. Saudaraku, ada satu ayat yang menolong kita hari ini dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Yuk kita baca. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang. Stop. Kita coba renungkan itu dulu. Dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti uang dan lain-lainnya itu termasuk ya. Nah kalau ada kekhawatiran gimana Pak? Lanjut ayat itu ngomong gini. Tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada stop. Setiap kali ada kekhawatiran apapun penyebab khawatir itu. Nyatakanlah, ceritakanlah, serahkanlah segalanya itu ya dalam segala hal. Keinginan kita, apa sih keinginan kita? Ya tentunya mau selesai, mau lepas dari kekhawatiran. Ceritakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan. Jadi saudaraku, dengan kata lain untuk kita bisa bersuka cita, jangan kita terus menerus diikat oleh kekhawatiran. Murid-murid pada waktu Yesus bangkit, mereka bersembunyi di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Kenapa? Takut. Sama siapa? Orang Yahudi, kata firman Tuhan. Ya kan? Tapi waktu ketemu Yesus, mereka bersuka cita. Ya kan? Jadi dengan kata lain, waktu mereka ketemu Yesus, mereka menjadi sukacita. Terlepaslah segala ketakutan dan kekhawatirannya. Kita bisa khawatir, wajar. Bisa takut, bisa. Ya, jangankan takut sama masalah. Kadang orang juga takut sama ular. Ada orang yang takut sama kucing. Nah di sini ada nggak yang takut spesial? Saya walaupun pendeta takut sama kecoa. Serius. Dulu belum buta nggak takut. Setelah mata buta takut sama kecoa. Digeremet gitu loh. Apalagi kaki saya kan berbulu. Digeremetin susah lepasnya lagi tuh kecoa. Aduh ampun deh. Trauma saudara. Iya kan? Tapi ada juga yang takut sama ulet. Tapi satu hal, gak ada yang takut sama duit. Betul gak saudara? Lihat teman kiri kananmu, kalau duit mah godoyan. Amin. Jadi saudaraku, kita harus berani ambil keputusan supaya jangan sampai kekhawatiran, ketakutan itu tetap bertahan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan. Lihat, ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada siapa? Allah. Kita punya Allah, saudara. Jangan lupa itu. Terus bisa disampaikannya dengan cara gimana? Doa, permohonan, dan jangan lupa apa? Ucapkan syukur. Amin. Kalau kita mau bersuka cita, lepaskan itu. Lepaskan, lawan kekhawatiran. Bilang aku punya Tuhan. Kalau susah, ingat aku punya Tuhan yang besar. Bisa dinyanyiin kan? Iya kan? Jadi saudaraku, makanya sering-sering nyanyilah, bangun pagi nyanyi dulu. Pak suara saya jelek, yang gak usah kenceng-kenceng. Takut ya tetangga kaget. Kalau yang jantungan takut mati gitu ya. Tapi kita gak usah, nyanyi pelan aja. Mama saya saudara, dia gak bisa baca tulis. Tapi bisa baca Alkitab. Nah herannya di situ tuh. Ya kan? Nah saudaraku dia suka nyanyi.
Di gereja ada lagu baru, dia nggak bisa nyanyi, kata-katanya dia lupa. Tapi notnya dia ingat, dia nyanyi. Saya nanya, nyanyi apa mak? Nggak tahu tuh, gue lupa lagunya. Tapi enak aja. Sambil nyuci baju, goreng pisang. Dia, itu membangun iman. Terus berikutnya, izinkan damai sejahtera Allah menguasai kita. Lawan khawatir, izinkan damai sejahtera Tuhan menguasai kita. Amin. Kita akan hidup dengan sukacita. Pak, Bapak matanya buta, Bapak sedih enggak? Sedih. Bapak mau sembuh enggak? Mau. Sampai hari ini juga masih doa. Tapi Bapak bisa enggak bersyukur dengan mata buta? Bisa. Saya sukacita, saudara. Udah buta mau ngapain lagi? Emang dengan sedih mata bisa melek? Enggak. Nikmati aja dengan sukacita. Malah lebih enak, saudara. Orang buta itu sudah bebas 3 dosa. Apa itu Pak? Dosa pertama, enggak ada orang buta mata keranjang. Oh, mau lihat apa? Iya kan? Enggak kelihatan rok mini. Kedua, enggak ada orang buta mata duitan. Lihat duit hijau, enggak ada tuh matanya. Lihat teman kiri kananmu bilang, mata lu yang hijau. Amin. Orang buta yang ketiga, saudara, matanya enggak bintitan. Mau ngintip siapa? Malah saya sering diintip, saudara ya. Tuh kalau di desa-desa tuh mandinya kan cuma dibedain sama tembok begini, saudara. Satu kali, saudara, saya mandi di desa itu, saya lupa bawa, ya saya pikir mandi kayak di kamar mandi, enggak, di pancuran. Gembala sidang bilang, Pak mandi sore yuk. Iya. Di mana Pak? Di pancuran. Nih Bapak pakai sarung. Aduh, pakai sarung. Jadi mesti dililit ke sini. Puji Tuhan saya kan butanya 16. Jadi saya tahu bagaimana pakai sarung. Saya lilit, saudara. Terus mandinya gimana? Pancurannya saya pikir kan di atas gini. Enggak, jongkok karena pancuran segini. Jadi mesti jongkok. Nah yang repot, saudara, waktu saya bangun, sarung saya melorot. Wah. Saya usaha cari ujungnya mana, ujung mana. Ibu di sebelah kanan bilang, ada apa Pak Pendeta? Ya, saya nggak tahu ibu itu lihat apa kagak gitu kan. Aduh, kalau dia lihat ya berarti 1-0. Saya kecolongan kan. Tapi nggak apa-apalah jadi berkat, amin. Jadi mau gimana lagi, apa saya mau ngomel? Pernah juga saudara, maaf saudara, BAB di kebun. Pak pendetanya kasih ember sama kayung, sama air, sama pentungan. Saya bilang buat apa Pak pentungan? Enggak, tiba-tiba babi suka nyelonong. Lah. Saya bilang gini Pak, saya kan nggak tahu serangan babi dari mana, depan, belakang, kiri, kanan. Udah Bapak aja yang jaga dah, saya bilang gitu kan. Bapak gembala saya suruh jaga keamanan, amin. Jadi saudaraku, nah itu di desa-desa saudara. Di sini kita bisa ketawa karena kita enak. Tapi yang hebat bagi saya, pendeta begitu, dia tetap bisa bertahan puluhan tahun loh saudara. Semangat pelayanannya itu loh saudara. Kita mah, ya saya mah ke sono cuma 3 hari, KKR 3 malam. Habis itu besok pulang berak lagi di WC, ya kan aman lagi. Dia mah bertahun-tahun, puluhan tahun sampai beranak cucu. Saya tanya sama dia, Om kok bisa betah di sini? Ya Pak Weling karena jiwa-jiwa. Tuh, bukan saya kemudian bertobat. Tuh, saya banyak kali kalau ke desa pulang saya bertobat. Kenapa? Lihat semangat mereka saudara. Semangat mereka. Mereka makan kadang beras itu 15 hari makan dengan nasi. 15 hari berikutnya dibubur. Kenapa? Berasnya kurang. Kalau sayur mah gampang. Di kiri kanan rumahnya ditanemin pohon. Kita di sini nasi kita buang-buang. Tuh, bertobat loh. Saya bertobat saudara. Semangat mereka, aduh luar biasa. Kadang nggak ada air, mereka bertahan demi jiwa-jiwa. Kita di sini nggak ada air, ngomel. Nggak ada lampu, ngomel. Di sono nggak mau ngomel sama siapa? Aduh luar biasa, amin. Itulah hamba Tuhan
yang luar biasa. Saudara, tapi mereka sukacita, saudara. Mereka nggak gedumel. Kenapa gue ditaruh di sini nggak di Jakarta? Ya kan? Mereka sukacita, saudara. Nah kalau gitu kita akan mudah sukacita. Kasih tahu teman kiri kananmu, ini senyumku, mana senyummu? Amin. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Bilang, ini yang terakhir. Oke. Yang pertama apa tadi? Kita memiliki hati yang kedua hati yang ketiga hati yang terus berharap dan setia kepada Tuhan. Kita baca sama-sama di ayat yang atau di perikop yang lain. Kisah Para Rasul pasal 1 ini juga tentang kenaikan Yesus. Nah, saudaraku, yang menarik adalah kitab Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Kisah Para Rasul ini juga ditulis oleh Lukas. Jadi ada paralelnya, saudara ya. Lukas 1 sampai 24, kemudian dilanjut Kisah Rasul 1 sampai 28. Jadi kalau kita mau baca keseluruhan itu lengkap sekali, saudara. Dari kelahiran Yesus, Lukas ini tulisnya lengkap loh dibanding dengan Matius dan Yohanes dan Markus. Nah, lengkap sekali ya. Kemudian pelayanan Yesus, kemudian kematian, kebangkitan, kenaikan. Dan dilanjutkan di Kisah Para Rasul pasal 1 ini sampai ke 28 itu menceritakan kenaikan Yesus, kemudian apa? Pekerjaan para rasul sampai seterusnya. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke 11. Atau kita lengkapin aja deh ya, dari 9 sampai 11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9, 10 dan ayat 11 ya. Yang siap baca katakan amin? Ayo kita baca. 2, 3. Sesudah ia mengatakan, ketika mereka sedang Jadi saudaraku, Yesus yang terangkat ke sorga, dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Maksudnya apa? Dia gak lahir lagi, gak jadi bayi dulu. Kalau dia lahir itu jadi bayi, tapi dia datang, dia raja segala raja. Amin. Dia akan datang dengan seluruh malaikat yang jumlahnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Nah, saudaraku, selama kita menempuh perjalanan hidup menanti kedatangan Tuhan, kita harus punya satu keyakinan bahwa Tuhan pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Nah, ada satu ayat atau tiga ayat yang menolong kita untuk semakin yakin, saudara. Pemusik boleh dong maju ke depan, dibunyikan alatnya. Ya. Yohanes pasal yang ke-14, saudara. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Nadanya di C aja, di C. Yohanes 14, ya. Saya mau kita baca langsung ayat yang kedua, walaupun ayat 1 juga bagus. Ayat 1 dulu deh ya. Ayat 1, 2, dan 3. Yuk kita baca ya. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nih ayat 2 kita baca dengan pelan-pelan. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak Nah ini saudara, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Jadi saudaraku, Yesus hari ini terangkat ke sorga yang kita peringati. Dia ke situ untuk apa? Menyediakan tempat. Amin. Nah ayat yang ketiga, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Stop. Kalau tadi malaikat bilang dia akan datang lagi. Kalau ini Yesus bicara langsung, aku akan datang kembali. Amin. Ini satu kekuatan, saudara. Bahwa harapan kita itu tidak sia-sia. Dan kemudian dikatakan apa? Dan membawa kamu ke tempatku. Nah ini yang menarik, saudara. Kalau kita baca cepat kita nggak akan ngerti. Nah kita baca pelan. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Ini hati Bapak, saudara. Dia mau anak-anaknya suatu hari ngumpul dengan Bapak. Dikatakan apa di situ? Dikatakan supaya di tempat di mana aku, bukan kamu kan? Aku, Bapak berada. Kamu pun anak-anakku berada. Ini hati orang tua, saudara. Hati seorang bapak yang sayang sama anak-anaknya. Yang mengasihi anaknya. Dia siapin rumah di sorga. Dan kalau rumah itu sudah jadi, dia datang jemput. Dia bawa pulang. Kerinduannya ngumpul lagi, saudara. Pertanyaannya, apakah kita juga punya kerinduan untuk kumpul dengan Bapa di sorga? Jadi iman kita yang kita pelihara selama ini sebenarnya bukan sekedar kita percaya kepada Yesus, jadi orang Kristen, terus hari Minggu harus ke gereja kewajibannya. Enggak itu saja, saudara. Itu terlalu cetek, terlalu dangkal, terlalu sederhana, saudara. Orang percaya suatu hari akan kumpul dengan Allah Bapa di sorga. Dan tekad itu harus ada. Keputusan yang bulat itu harus ada. Kalau enggak, saudara, ke depan kita, Alkitab bilang hari-hari akhir akan semakin sukar. Ya kan? Hari-hari ini kita lihat harga-harga semua mahal. Ada banyak hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan itu terjadi, saudara. Kita nggak tahu tahun-tahun yang akan datang. Tapi kalau Alkitab bilang hari-hari terakhir akan masa sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Saudara, tetaplah kita berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sementara saudara tutup mata, saya percaya Allah sangat senang jika kita nyanyikan lagu ini dan kita bisa ambil sebuah komitmen. Apa komitmen itu? Kita mau setia sampai garis akhir.
supaya kerinduan Allah itu terbukti, saudara. Hati seorang bapa itu disenangkan karena kita tiba di sorga. Dia akan lihat, oh Weling pulang. Dia lihat satu persatu di antara kita pulang. Dan dia satu sukacita yang besar, saudara. Seperti papa dan mama saya ketika merayakan Imlek. Dia lihat satu persatu anaknya, mantunya, cucunya datang. Oh, sukacita besar, saudara. Apalagi Bapa kita di sorga yang sudah membeli kita dengan lunas dari perbudakan dosa, saudara. Dia rindu kita pulang. Jika engkau mau punya komitmen ini, taruh tangan kirimu di dada. Dan kalau engkau mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, kondisi dunia boleh berganti, tapi hatiku tidak pernah berganti. Aku tidak akan putus asa. Aku tidak akan menyerah, Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa kami dalam sorga, inilah anak-anakmu yang masih hidup di dunia. Kami tidak tahu hari ke depan, tapi ini tekad kami. Kami mau setia sampai garis akhir, sampai kami pulang. Kami tiba di sorga, berjumpa dengan Bapa. Muka dengan muka saling berhadapan. Dan kami angkat tangan kami karena kami mau mengambil sebuah sikap yang pasti. Apapun persoalan hidup kami gak mau putus asa. Kami gak mau menyerah. Karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang mengasihi kami. Allah yang peduli. Allah yang sanggup tolong kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Allah yang selalu melakukan yang terbaik buat kami. Sekalipun perjalanan itu sulit, tapi kami tahu Engkau beserta dengan kami. Kami sungguh, kami mau jalan dengan Tuhan dan kami tidak putus asa. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami hari lepas hari lebih kuat. Supaya kami terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yerusalem, saya serahkan Bapak Gembala. Oh tak mulia, ku rindu kesana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Langit biru ada belakang langit biru sada mahkotaku. Sana ku rindu lihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana, belakang langit biru ada mahkotaku.
Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang telah mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput kami untuk bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Willing yang pada siang ini Tuhan boleh memperingatkan kami akan kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Agar kami untuk selalu bersiap-siap Tuhan, kapan waktu-Mu Tuhan untuk menjemput kami. Biarlah saat Tuhan datang kami semua boleh dalam keadaan siap menyongsong akan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu siang ini yang boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup tidak lagi hidup sesuai keinginan kami Tuhan, tapi kami boleh hidup dipimpin oleh Roh, kami hidup boleh sesuai dengan firman-Mu dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.